Ya, halo. Kali ini saya akan membagikan cara menginstal ulang Windows 7. Sebenarnya 7, 8, 10 sama aja ya. Install ulangnya hampir sama caranya semua. Ya, saya akan membagikan kali ini saya sedih ya. Sedih banget baru. Enggak. Saya sedih karena saya lagi ngedit video, banyak download terus banyak virus yang ya lihat nih di sini nih. Di sini ada macem-macem ini program nih ya. Ini program sebenarnya gua nggak nginstal nih. Ini virus ini install sendiri. Sebenarnya gua udah hapusin, cuman beberapa hari begini lagi. Ya daripada repot, banyak banyak yang crash juga, mendingan sekalian diinstal ulang ya. Jadi ini install ulang Windows masih nyala ya. Ya, yang harus dipersiapkan untuk install ulang itu adalah flash disk ya. Sini flash disk gue mana bro? Ya, jadi yang harus disiapin flash disk ya. Flash disk ini udah terisi Windows 7 ya, udah di bootable ya. Jadi kalau untuk cara bootable-nya, untuk gimana sih membootable Windows ke dalam flash disk ini, itu nanti lihat di tutorial saya untuk cara membootable Windows-nya flash disk. Ya, langsung aja. Yang harus diperhatikan pertama adalah kalau datanya nggak mau hilang ya, itu partisinya nih di komputer ini harus ada dua ya, C, D, atau lebih dari dua nggak apa-apa ya kan. Soalnya kalau cuma satu C aja itu bakalan hilang, karena yang namanya install ulang itu semua yang di C itu akan hilang karena diformat, diinstal kembali. Jadi kalau bisa data-data yang ada di C nih, di C ini di download di desktop, di dokumen My Music nih di atas, pokoknya di atas ini nih, desktop, download, dokumen, musik, video itu dihapus. Dihapus. sorry dipindahin ke D ya, dipindahin ke D. Terus nah, jika kalian cuman punya C doang, nah itu harus dibelah dulu. Nanti mungkin di lain kesempatan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat partisi menjadi dua. Yang satu tadinya menjadi dua ya. Biasanya itu pakai program Magic Partition ya. Nah, itu langkah-langkahnya udah ya. Ya, langsung aja kita mulai ya. Jadi pertama-tama kita colok flash disknya ke sini ya. Ya, colok. Pluk. Setelah colok muncul kan tuh. Muncul, di close aja. Udah dicolok, close semua, kita restart ya. Restart. Set. Ya, setelah nyala pencet F2 ya. Pencet F2. Setelah nyala itu kita jadi masuk ke menu BIOS. Nah, menu BIOS ini tiap laptop, tiap PC itu beda-beda ya. Menu BIOS itu ada yang mencetnya F12, ada yang mencetnya F1, ada yang mencetnya F2, ada yang escape, macam-macam ya. Nah, ini saya pakai laptop Sony Vaio. Di sini dia pakai F2 ya. Nah, ini kan
banyak nih macem-macem ya. Ada main, security, boot, exit. Kita ke boot ya. Boot itu maksudnya booting ya, bootingnya dia. Kita pilih, ini juga beda-beda nih. Kalau di sini kita pilih boot priority. Nah, di sini kita jadiin, di sini ada internal hard disk. Maksudnya itu hard disk internal ya, yang di dalam laptop. Ada external device, eksternal maksudnya di luar. Itu apa aja, bisa flash disk, bisa hard disk eksternal. Internal optical disk itu disk drive, maksudnya itu dia CD-ROM ya, CD, DVD. Nah, ini external device ini perangkat USB kita ya, kita pindahin paling atas. Pindahin paling atas pakai F5. Nah, jadi gini nih. Jadi ini menu ini banyak ya. Macam lain-lain tuh, ada yang kalau misalnya di situ tulisannya USB, itu pindahinnya ke USB ya. USB yang paling atas, misalnya ke Ditech, Kingston, Toshiba, itu pindahin paling atas. Jadi Kingston, Toshiba itu pindahin paling atas sebelah sini ya nih. Kalau misalnya tulisannya Kingston. Nah, keduanya hard disk. Gitu ya. Nah, setelah udah seperti ini, kita ke exit. Terus save change ya. Atau bisa juga F10, enter. Nah, dia akan merestart sendiri ya, merestart sendiri. Nah, ini setelah ini tekan dia apa aja, press any key, itu apa aja, itu ditekan apa aja ya. Press any key itu jangan sampai telat ya mencetnya ya. Kalau telat masuk lagi ke Windows semula ya. Nah, ini loading muncul, kita nunggu ya. Loading. Nah, kita zoom dulu. Ini ada pilihan bahasa, time and currency format ya, keyboard or input method ya. Kita pilih nih Inggris, tetap Inggris semuanya, next. Kita next ya, next. Terus kita install now. Nah, ada menu seperti ini ya, lihat ya. Kita centangkan di accept the license term, lalu klik next ya. Di sini ada menu upgrade dan custom advance. Kita pilih custom ya, karena kita nggak mau upgrade ya. Walaupun ke Windows 10 kayak ke Windows 8 itu tetap ke custom aja. Nah, di sini ada hard disk ya. Ya, ini saya jelasin ya. Ini ada 2 partisi ya. Kenapa di sini ada 4? Ini sebenarnya sistem ya. Jadi
Ya, jadi saya jelasin ya. Nih di sini ada partisi ya. Partisi itu hard disk. Ada motor lagi lewat. Kenapa gelas dong? Ya, nih kita masuk ke partisi ya. Nih hard disk. Ini maksudnya lu mau nginstalnya di bagian mana nih? Sebenarnya ini cuman ini C, ini D nih. Jadi lu harus ingetin kapasitas hard disk lu yang C berapa, yang D berapa. Nah, ini tuh sistem ya. Jadi nggak kelihatan di Windows, nggak ada ini. Jadi kelihatannya di sini doang. Jadi yang kepake nih lu ingetin aja nih. C lu berapa giga, D lu berapa giga. Nah, ini kalau C lu benar 146 giga ya ini berarti yang lu install ya. Atau biar lebih enaknya nih, lihat di sini kita delete aja partisinya nih, nggak apa-apa. Delete format sama aja nih, kita delete. Klik OK. Ini kita delete juga. Delete. Oke. Dia nyatu ya, nyatu. Jadi cuma ada dua ya. 1 sama 2 nih. Ini yang D nih, ada namanya, nama fokus. Dia segini 319 giga. Nah, kenapa gua bikin gini supaya lu nggak bingung ya. Pokoknya yang atas di delete, nanti tinggal di next aja langsung. Di next langsung tuh, jadi nanti dia otomatis bikin sistem sendiri. Langsung next. Nah, ini proses instalasi udah berjalan ya. Ini ya cukup lama ya. Instalasinya bisa sekitar 15 menit ya. 15 menit, 20 menit tergantung spek komputernya ya. Di sini gue pakai Windows 7 64 bit ya. 64 bit karena RAM gua itu 4 giga. Jadi perlu diketahuin kalau RAM lu di atas 3 giga, jadi 4 giga ke atas itu disarankan pakai 64 bit. Karena kalau lu pakai 32 bit 32 bit itu cuma ya, RAM lu yang bakal kebacanya tetap 3 giga. Mau RAM lu 8 giga, 9 giga, 10 giga, tetap bacanya 3 giga ya. Itu bro guys. Jadi kita tunggu loadingnya sampai ini semua ya. Ini selesai, ini selesai, ini selesai, ini selesai ya. Ya nanti gue cepetin aja ya, Niki gue cepetin ya. Ini ya. Ya, dia akan nge-restart ya. Dia nge-restart. Diemin aja ya, diemin aja. Nanti dia akan nyala lagi. Ya. Nah, dia keluar ini lagi, ini diemin aja. Gak usah dipeduliin ya. Diemin aja. Dia loading.
dia masuk lagi kemari ya, ke menu ini ya. Dia masuk lagi, tinggal finishing nih ya. Finishing. Finish him. Ada mobil lewat bro. Ya, dia restart lagi ya. Emang begitu bro. Ya, ada tulisan ini lagi, diemin aja ya, lewatin bro. Set. Loading bro. Ya, setup is preparing, setup is checking video performance. Ini udah selesai ya. Nanti kita tinggal install driver. Kalau zaman sekarang enak ya install driver ya, nggak susah-susah. Ya, sini ada tipe username, ketik aja ya nama kalian atau apa. Ketik aja nama kalian. Tadi password ya, yang tadi di next juga. Ini centangnya hilangin aja. Automatic active Windows when online, hilangin aja centangnya. Nggak dihilangin juga nggak apa-apa. Next. Ini accumulator aja ya. Ini setting Jakarta. Settingnya ntar juga bisa ya. Hanoi, Bangkok, Jakarta ya. Next. WiFi nanti aja juga bisa ya, dalam skip aja ya, skip. Ya, welcome. Preparing your desktop.
Ya, tara, install Windows 7 sudah selesai proses instalasi. Tinggal install drivernya ya. Masih kosong, lihat masih kosong. Ya, akhirnya selesai. Cara tadi itu bisa dipakai juga buat CD atau DVD ya, install pakai CD atau DVD. Jadi dari settingannya tinggal settingan BIOS tadi, menu di BIOS yang awal tadi itu yang warna biru, itu settingan DVD atau optical drive-nya tuh ditaruh urutan paling atas. Taruh di urutan paling atas. Kalau tadi kan flash disknya ya yang di paling atas ya, external device-nya paling atas. Kalau untuk pakai CD ya itunya paling atas. Nah setelah selesai ya saya sarankan untuk menginstal, pertama menginstal WinRAR, antivirus dan driver dulu ya. Nah driver di sini gampang ya, sekarang udah tersedia driver dalam satu kemasan. Drivernya bisa di-download di website resmi laptopnya masing-masing ya. Kalau nggak mau ribet, gue jadi lupa. Astaga. Aduh, anak orang diajakin ribut apa dia? Kalau nggak mau ribut, elah. Nah, driver itu bisa di-download di web resmi masing-masing merek laptopnya ya. Atau kalau nggak mau ribet, download software atau aplikasi seperti saya nih, Driver Pack Solution ya. Ya gampang ya. Ada Driver Pack Solution, ada Driver Pack doang, macam-macam ya. Nah itu gampang, tinggal centang-centangin.